Hobi touring dengan sepeda motor, mungkin itulah yang menjadi salah satu alasan Nur Aisyah tetap menggeluti pekerjaannya sebagai lady driver. Berkumpul dan bercanda dengan rekan sejawat juga menjadi pengisi hari-hari sepinya. Sampai suatu saat ia pun pernah merasakan benih-benih cintanya tumbuh kembali setelah bertemu dengan sesama driver ojek online. Selain itu juga yang paling sedih banget sih, saya pernah nih, kan namanya komunitas, pasti nih ada acara yang tadi saya bilang kan anniversary. Nah di situ pernah saya ketemu sama seorang laki-laki ya, kita namanya di komunitas ya, hai gimana gitu kan, kenalan gitu. Nah di situ kebetulan dia orang, sebutin gak sih? Sebutin gak ya? Sebutin aja ya. Dia orang Cianjur. Dia dulunya sih di komunitas DOC ya, driver online Cianjur. Nah nggak lama dia ke Bogor. Ke Bogor itu ya dia ngojek juga sih di Bogor sambil dia punya selingan kayak kurir gitu ya, kurir ekspedisi apa gitu tuh. Nah di situ kita mulai kenal, ya namanya orang kenal terus saling menyukai kan, pasti langsung bukan langsung apa ya namanya, memiliki suatu hubungan. Nah di situ juga terlihatlah dia keseriusan dia, kebaikan dia kepada saya sama anak saya. Dan waktu itu kan masih ada orang tua kan, masih ada orang tua juga. Nah di situ adalah niatan kita untuk menjalin suatu hubungan yang lebih menikah. Orang tuanya kesini tuh pas ayah saya meninggal dunia. Mereka pertama kesini ya sambil ngelayat juga gitu kan. Nah di situ kita orang tuanya sih belum ngobrolin apa-apa ya, karena memang situasinya juga kan namanya orang lagi apa ya, kesedihan gitu ya, karena almarhum ayah saya tercinta yang meninggal gitu. Nah nggak lama ada kali ya 40 harian ayah saya, mereka kesini lagi ya, ibaratnya ngobrol, kalau kata dalam bahasa Sunda nama narikan gitu kan, ngelamar, bisa dibilang ngelamar sih. Nah di situ orang kalau ibu saya masih ada ya, di situ tuh mereka pengen hubungannya ya dilanjutin tapi jangan lama-lama gitu, jangan dilama-lamain. Jadi kita ngerencanainnya itu pas sesudah 100 hari. Nah sesudah 100 hari dan memang berjalan dengan lancar. Sesudah 100 hari almarhumah ayah saya, kita merencanakan tanggal. Di situ tanggal dan ya mereka juga sudah kesinilah, ibaratnya seserahan ya kalau kata orang Sunda mah. Seserahan, di situ udah ada tanggal, sudah semuanya sudah beres. Nah, mau sebulan ke akad nikah dia itu dipindahin kerjanya di Tangerang, jauh kan. Nah, di situ selang beberapa minggu, beberapa hari kelihatan udah beda banget. Dan langsung aja deh, dan di H-10-nya ini, H-10 ke pernikahan saya tuh udah semuanya udah disiapin. Dari itu souvenir, dari itu DP gedung, dari itu DP makanan, kayak gitu-gitu. Pokoknya udah keluar uang banyak, sisa uang tinggal sedikit. H-10-nya itu saya dapat kabar buruk yang sangat-sangat buruk. Pertama, ayah saya meninggal dunia. Kedua, baru 100 hari ayah saya meninggal dunia, orang tua dia dari Cianjur berdua langsung ke sini pagi-pagi buta hari Minggu. Saya masih ingat waktu itu hari Minggu, dan membawa kabar buruk, pernikahan kita nggak jadi gitu. Pernikahan kita nggak jadi. Di situ saya terpuruk banget sih sampai sekarang. Ya hal yang sangat saya impikan gitu, nggak menjadi kenyataan gitu. Sempat saya waktu itu di situ bener-bener kayak orang gila, mungkin bisa dibilang orang gila. Ya namanya saya udah bener-bener menjatuhkan hati ke laki-laki, tiba-tiba orang tuanya tanpa sebab memutuskan pernikahannya nggak jadi gitu kan. Di situ saya kan menanyakan alasannya, tapi kenapa alasannya itu sampai sekarang saya nggak ngerti, nggak paham, nggak ada alasan yang tepat sama sekali gitu loh. Dan di situ juga
laki-lakinya ini tuh nggak ikut sama sekali, nggak ada sampai sekarang. Kalau kata teman-teman saya sih bener-bener nggak gentle gitu loh, nggak seperti dia minta dulunya gitu. Dan di situ juga mungkin ibu saya shock, ibu saya juga pasti kaget lah, yang namanya anak bungsu tapi kok digini-gini sama orang gitu kan, sampai sakit, ibu saya sakit. Saya sih jujur nggak nyalahin, maksudnya nggak nyalahin dalam kejadian ini orang tua saya, ibu saya sakit gitu kan, nggak, itu kembali lagi ke Tuhan. Nah di situ saya benar-benar terpuruk, benar-benar 3 hari saya masih ingat waktu itu 3 hari saya nggak keluar rumah sama sekali. Malu, pertama malu pastilah, tetangga udah pada tahu semua, teman-teman saya udah pada tahu, sampai undangan pun baru saya buang 1 minggu lalu, karena memang saya belum move on ya. Tapi untuk sekarang sih udahlah, saya balik lagi ke bener-bener apa kata teman-teman saya, Tuhan lebih sayang kamu. Teman-teman saya bilang seperti itu, saudara semua orang ke saya menyemangati saya tuh seperti itu. Tuhan lebih sayang kamu. Kalau kamu mestinya kalau udah jadi nikah tapi tiba-tiba kejadian ini sesudah nikah, kamu tuh pasti jadi janda lagi, lebih malu lagi. Nah di situ saya bener juga gitu kan. Yang ngebuat saya semangat sekarang, kembali lagi bener-bener harus ingat Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Dan saya juga harus ingat anak saya kalau misalnya terus-terusan kayak gini, ya saya nggak bakalan ada jodohnya dong gitu kan. Anak saya butuh sosok seorang ayah yang benar-benar baik, yang benar-benar bisa melindungi saya dan anak saya gitu kan. Nah di situ ya bisa saya bangkit. Jujur sih teman-teman saya, kedua memang dalam waktu dekat ini ya, kalau misalnya memang kita ada jodoh, ya saya akan melepas masa lajang gitu kembali. Di situ juga si laki-laki yang lagi dekat sama saya ini, ibaratnya dia pernah bilang, gue nggak akan mau nyakitin lo seperti dia nyakitin ini. Lo bisa pegang janji gue, lo tahu rumah gue, kita orang tua udah pada tahu, orang tua dia bisa nerima gue apa adanya gitu loh, bisa nerima aku punya anak 1 nih janda. Gimana sih sekarang janda kan ibaratnya janda tuh pasti dipandang sebelah mata, walaupun kita bener ya tetap aja gitu loh. Harapan saya pribadi sebagai ojek online perempuan, ya saya berharap sih mudah-mudahan bisa lebih dihargai ya oleh semua orang, apalagi penumpang. Karena memang banyak yang kadang mereka order tapi langsung dibatalin karena memang ngelihat fotonya cewek, mereka nggak mau. Saya banyak yang dibatalin orderan, entah itu nama penumpangnya cowok ataupun cewek, nggak tahu kenapa. Mungkin ya memang mereka inginnya driver laki-laki, mungkin anggapan mereka driver cewek ini takut jatuh, driver cewek ini takut gak bisa atau gimana gitu kan. Padahal kadang-kadang driver cewek loh yang bisa lebih mengerti gitu loh, lebih mengerti kendaraan gitu. Karena memang nggak semua wanita berada di titik terendah gitu loh. Karena memang saya hobi juga touring, jadi memang udah tahu motor kupling, motor gigi, motor apapun saya bisa gitu. Harapan saya sih itu ya, mudah-mudahan mereka untuk penumpang yang ada di luar sana, mudah-mudahan kalian kalau misalnya emang udah ngorder, nggak usah lah dibatalin, entah itu mau cewek atau cowok, mau tua atau muda. Kita tuh di sini berharap banget orderan dari kalian gitu loh. Ya harapan saya gitu, jangan asal cancel dan bisa lebih dihargai lah sebagai ojek online gitu. Harapan sebagai driver ojol tidaklah muluk-muluk. Para penumpang lebih menghormati profesinya sebagai driver ojek online, bahkan harus percaya bahwa seorang wanita pun bisa mengemban tugas sebagai driver ojol. Nuraisah adalah sosok perkasa sekaligus ibu yang bertanggung jawab pada rumah tangganya. Nuraisah juga menjadi teman yang mengasihkan baik bagi penumpangnya maupun sesama rekan lelaki driver ojek online.